Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Afif Saipullah. Di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai 10 Stack React Query, di mana kita akan coba untuk membahas mengenai queries lebih dalam. Nah, jadi ini sebetulnya kita sudah menggunakan query juga di video sebelumnya, di mana kita coba untuk melakukan hit terhadap sebuah endpoint API untuk mengambil data produk. Dan di sini sudah tampil untuk data produknya. Nah, kita akan coba untuk telusuri lebih dalam mengenai queries-nya sendiri, dan kita akan mereference langsung ke website dari 10 Stack React Query-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, katanya query. Query adalah sebuah declarative dependencies di dalam asynchronous source data yang terikat pada sebuah unique key. Sebuah query katanya bisa digunakan menggunakan promise-based method. Contohnya adalah get dan post untuk melakukan fetch data dari server. Nah, jika kita ingin memodifikasi data yang ada di dalam server atau di dalam database mungkin gitu ya. Nah, disarankan menggunakan mutation. Ya, jadi kalau di sini query fungsinya adalah untuk mengambil data saja. Ya. Kalau mau menambahkan, mengubah, menghapus, berarti gunakan mutation. Nah, di sini kalau kita lihat, to subscribe to a query in your component or custom hooks, call the use query hook. Nah, ya jadi gunakan sebuah hooks namanya use query. Ini sudah disediakan oleh si 10 Stack React Query-nya ya. Dengan minimal katanya ya, harus ada unique key untuk query tersebut, dan juga function yang dijalankan setelah promise-nya selesai. Ya. Bisa mengembalikan sebuah data, promise itu bisa juga mengembalikan error. Kalau kita lihat di sini, unique key yang kita provide atau kita masukkan itu digunakan untuk melakukan refetching, caching, dan juga sharing query di dalam aplikasi. Ya, jadi ini fungsinya cukup sakti juga ternyata ya, terutama untuk melakukan refetch dan cache. Ya. Nah, segala sesuatu yang merupakan result dari query yang mana menggunakan use query itu mengandung berbagai macam informasi tentang query tersebut yang mungkin kita butuhkan. Ya. Nah, di dalam query itu ada beberapa momen ya. Yang pertama itu ada yang dinamakan dengan pending, artinya adalah query saat ini belum ada datanya atau sedang melakukan load. Ya. Is error, ini kalau misalnya query itu terdapat error ya, atau result query-nya error gitu ya. Dan juga is success atau statusnya sukses gitu ya. Itu query sukses dan datanya tersedia. Nah, jadi ada 3 kondisi ketika kita menggunakan use query. Nah, berdasarkan 3 kondisi tersebut, maka juga ada beberapa state yang mungkin bisa dimanfaatkan ya. Ada yang namanya error, kemudian ada data. Ini kalau misalnya nanti ada datanya ya, data tersedia. Kalau ada juga is fetching. Nah, is fetching sendiri ini kalau misalnya kita sedang melakukan fetch di background ya. Nah, tapi juga selain ini ada juga yang namanya is pending ya. Ini mirip dengan is fetching juga ya, yang biasanya dimanfaatkan untuk membuat state loading. Nah, dengan adanya 3 momen atau kondisi tersebut, maka kita bisa membuat UI berdasarkan apa yang sedang terjadi. Misalnya kalau sedang loading atau sedang pending, maka yang di return itu adalah loading. Kalau ada error, errornya. Nah, kalau misalnya aman, ya, dia akan menampilkan datanya. Oke, kita akan coba ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah buat nih ya. Sebetulnya ada query ya, menggunakan use query. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, tonton di video pertama di series 10 Stack React Query ya. Dimana di sini ada query key. Nah, inilah unique key-nya ya. Kita beri nama products. Nah, kemudian ada query function atau disingkat menjadi query fn. Nah, inilah fungsi yang dijalankan ketika kita menggunakan use query ya. Di sini ada asynchronous function. Ini bisa
tidak asinkron juga bisa ya, kalau misalnya nanti ada fungsi yang tidak asinkron, atau misalnya seperti ini ya, menggunakan asynchronous function. Ini juga sangat possible, bisa juga gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada REST await fetch dari vector.api.com/products, dan juga dia return rest.json. Dan kita sudah bisa ambil. Nah, ini kan ada nih query.data. Ini sebetulnya bisa kita destructuring secara langsung ya, yaitu adalah ada data. Nih, ini kita coba hapus query-nya. Jadi langsung data.map. Oke, kita coba cek dan the result sama. Nah, sama persis. Kemudian, kalau misalnya kita coba lihat di sini, kalau misalnya kita kontrol spasi, ada banyak banget ya. Ada data update at ya, ini terakhir diupdate kapan ya. Error update count ya. Error update at failure tuh ya. Fetch status, is error, is fetch, is fetching, is loading, dan lain sebagainya ya. Is success. Bahkan bisa melakukan refetch. Nah, kita coba kalau misalnya saya tulis di sini is loading. Oke, dan juga is error. Oke, ini enaknya adalah kalau nanti ada error, dia bisa ke-handle. Misal ya, paling simple. Kita coba ini bikin prod gitu ya. Ini kan error. Pasti nggak ada datanya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mungkin pakai fungsi biasa, ini nggak akan ke-handle dengan baik. Tapi kalau di sini, ini pasti bisa dibikin handlingnya. Misal is error. Nah, kalau saya console.log is error. Oke, kita sambil inspect, masuk ke konsol. Nah, kalau kita lihat di sini, awalnya false karena sedang loading, terus jadi true. Setelah selesai loadingnya, ternyata ada error. Ya. Nah, inilah enaknya ya. Kita coba kalau handlingnya gini. If is error, maka saya mau return. Yang di return apa? Yang di return saya pakai div. Misalkan H1 something went wrong. Oke, nah ini ya. Ada tuh something went wrong. Oke ya. Nah, ini kalau misalnya ada error. Kalau misalnya aman berarti dia muncul ya. Kalau lagi loading, ini juga bisa dicek. If is loading. Return div loading misalnya ya. Ini is loadingnya jangan lupa diimport. Refresh. Nah, ya, teman-teman lihat ada loadingnya dulu ya di bagian pojok atas dan baru muncul. Kalau saya simulate pakai network yang agak lambat, ini kan bisa ya kita bikin throttle slow 4G coba. Refresh. Ini masih load. Nah, loading dan baru muncul. Gitu ya. Sekali lagi. Ada loading dan baru muncul. Gitu. Ya. Itu contoh. Ya, kalau misalnya kita mau pakai loadingnya. Atau sebetulnya bisa juga ya kalau misalnya kita mau combine aja di sini gitu ya, masukin ke sini. Saya nggak mau pakai if return seperti ini, ya bisa juga. Ya. Bisa pakai conditional rendering gitu. Nah, ini kita coba bikin pakai div. Mungkin grid-nya saya pindahin ya ke dalam. Jadi dibungkus class name, ini grid, calls, gap, dan sebagainya. Saya copy, saya paste ke sini. Nah, ini kan sudah. Kalau misalnya saya ngecek gini, is loading. Saya pengen loading. Kalau enggak, ini. Kan? Refresh. Nah, ya. Ada tuh. Loading dan muncul. Ini kalau terlalu mepet kasih padding. P8 misal. Nah, biar nggak terlalu mepet ke atas ya. Loading dan muncul. Kalau mau pakai biar lebih bagus lagi, misalnya kayak skeleton.
kita bikin div. Pakai grid juga ya. Sama lah, lg grid calls 5. Kita bikin pakai array. Array dot from ini kasih length. Panjangnya berapa? 5 misalnya. Terus kita mapping. Ini saya bikin array tapi nggak ada isinya gitu ya. Index. Misalkan saya bikin div. Last name. Kita samain aja ya. Pakai shadow. P4 flex call. Flex item center ya. Kasih animate pulse. Jangan lupa key-nya. Key-nya saya pakai loading index. Nah, kayak gini ya. Mungkin saya tambahin height-nya. Height-nya misalnya 40. Atau jangan height deh, aspect square. Refresh. Nah, ya. Tapi ini nggak terlalu kelihatan dengan jelas ya, karena cepet banget ya loadingnya. Coba kalau misalnya ini saya kasih BG. BG gray 500. Nah, ada ya. Tapi cepet, karena ini sudah nge-catch. Coba kalau dibukanya di incognito. Tuh, ada ya, baru muncul. Gitu. Itulah loadingnya. Tuh ya. Sekali lagi kita refresh. Loading muncul. Loading muncul gitu ya. Oke lah ya. Nah ini karena cepet ya. Kalau misalnya ngambil dari database lain atau API lain agak lambat, nah itu akan makin kelihatan ya. Nah setidaknya sudah ada loadingnya. Coba sekali lagi di incognito juga jadi cepet ya karena sudah nge-catch. Close. Coba incognito. Dan kita paste. Yes, ada ya. Walaupun sangat cepat gitu. Oke. Ya, itu untuk is loading. Coba kalau is error ya. Ini kan bisa juga di-handling di sini juga sebetulnya ya. Kalau mau cek gini, misal is error. Kan saya mau tampilin error. Kalau enggak, ya udah render ya. Ini kan aman. Kalau tadi misalnya ada error ya, ini kan nggak ada nih, produk. Coba refresh. Nah, dia tetap loading. Ya kan? Dia tetap loading ternyata. Nah, jadi is errornya belum selesai nih state-nya. Dan baru tuh ada error. Nah, ini kelihatan ya. Sedang loading, prosesnya masih loading gitu ya. Terus akhirnya error. Nah, gitu ya. Kalau mau ditampilkan lebih rapih lagi, ya bisa aja ya. Ini sesuaikan dengan style aja gitu ya. Last name, text red 500 misalnya ya. Nah, ya atau mau ditambahin data not found. Itu ya. Terus text 3XL font bold. Nah, ya, dia error tuh. Data not found. Oke. Kemudian kalau misalnya saya balikin lagi ya. Produk. Nah, baru ada ya. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngecek juga is di sini is success. Bisa juga. Ya kan? Kalau kita misalnya mau bikin toaster. Ya, saya akan bikin toaster di sini misalnya. Saya kasih class name fix top 4 right 4. Kasih z index shadow.
SM. Oke. Ketik P. Misalkan di sini saya tulis langsung success get product data. Saya pengen ini tampil kalau sudah sukses, is success. Dan tampilkan ini. Refresh. Nah, ya, is success get product data. Kalau mau dikasih time out, bisa juga ya, misalkan bikinnya gini, pakai stat cons show toss ya. Ini pakai use state. Di sini bisa pakai use effect. Berarti. Nah, di sini ceknya adalah is success-nya. If is success, set show toast jadi true, lalu saya mau set time out untuk bikin dia jadi false setelah 3 detik. Nah, ini ganti jadi show toast. Oke, refresh, berhasil, ada toasternya ya. Nih, dan hilang. Kalau mau makin jelas kasih background lah ya. BG green 300 misalnya ya. Kasih padding. Nah, coba refresh. Nah, ya. Sudah ada. Tuh, ya. Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Handlingnya tuh bisa ya untuk aksesnya. Dan ini juga sebenarnya opsinya banyak ya. Selain query key dan query function, ada yang lain juga. Misalnya ada retry, refresh. Ya, kalau teman-teman mau cobain sendiri silahkan gitu ya. Ada juga maximum page gitu ya, dan ada juga initial data, enabled. Mungkin yang akan sering kepake ini sebetulnya, enabled ya. Enabled ini nantinya bisa mempengaruhi use query dijalankan. Secara default dia nilainya adalah true. Nah, kalau saya mau enabled ini dijalankan, kalau misalnya ya, saya bikin gini, cons fetch data, set fetch data. Di sini false. Ya. Saya mau dia jalan kalau fetch data bernilai true. Ya. Jadi kayak gini cukup nih, fetch data. Saya mau bikin misalnya button di sini. Saya tulis fetch. Ketika diklik, baru saya jalanin fetch-nya. Bisa juga ini, set fetch data true. Coba refresh. Nah, ini kan nggak keambil datanya ya, karena belum jalan. Kalau saya klik, nah baru loading dan sukses mengambilnya. Bisa juga kita bikin seperti itu gitu ya. Misalkan ini saya tambahin styling lah ya. Last name di sini misalnya BG blue 500 text white PX4 PY2 di sini show data. Lalu saya mau coba tambahkan conditional di sini, yaitu adalah fetch data. Kalau dia nilainya true, mungkin ini lebih tepatnya not fetch data ya. Nah, kalau dia nilainya false ya, munculin buttonnya. Kalau enggak, nah hilang. Show, nah gitu ya. Sekali lagi show dan berhasil. Tuh, itu contoh penggunaan beberapa hal yang ada di dalam use query. Kalau teman-teman mau explore lagi silahkan, dokumentasinya sudah sangat lengkap sekali. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai query sendiri, terus juga tadi saya sudah bahas mengenai query keys. Walaupun ini belum semuanya, nanti mungkin saya akan coba bahas lebih lanjut lagi ya, karena ini bisa lebih sakti lagi ya. Kita bisa bermain-main dengan filter misalnya nanti ya, kita lihat. Atau dengan search juga bisa. Kemudian juga ini ada query function. Nah, ini ada query functions yang tadi kita juga sudah bahas ya. Dan juga query option, kalau teman-teman mau cek silahkan ya. Semua sudah ada di dokumentasinya juga
Ya, kurang lebih seperti itu penggunaannya ya. Dan juga result dari use query-nya sendiri tadi kita sudah bahas ya. Berbagai macam hal bisa kita lakukan di sini ya. Mencari tahu kondisi yang sedang terjadi pada saat kita mengelola fungsi secara asinkronus ya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.